Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Octavia dengan NIM 2020-12028 dari Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran frekuensi penyakit dan ukuran asosiasi penyakit sebagai pemenuhan tugas epidemiologi klinik. Apa sih itu ukuran frekuensi penyakit? Yaitu mengukur kejadian penyakit, cacat, ataupun kematian pada populasi. Bagaimana cara untuk mengetahui mortalitas dan morbiditas akibat suatu penyakit. Merupakan dasar dari epidemiologi deskriptif. Frekuensi kejadian yang diamati diukur dengan menggunakan prevalence dan insiden. Sebelum mengetahui jenis-jenis ukuran frekuensi penyakit, baiknya kita mengetahui bentuk dasar ukuran frekuensi penyakit. Yang pertama ada proporsi, yaitu bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya dan sering dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu X per Y dikali K, di mana X banyaknya peristiwa atau orang yang terjadi dalam kategori tertentu, Y adalah jumlah peristiwa dari kelompok data, dan K sama dengan 100%. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya. Pada suatu kejadian luar biasa, keracunan makanan, terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsi anak terhadap seluruh penderita adalah, penyelesaiannya yaitu proporsi sama dengan jumlah penderita anak-anak dibagi jumlah penderita seluruhnya, di mana jumlah penderita anak-anak adalah 12 dan jumlah penderita seluruhnya adalah 32. Jadi 12 dibagi 32 adalah hasilnya 0,375 atau 37,5%. Bentuk dasar yang kedua adalah rasio, yaitu nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya atau numerator tidak merupakan bagian dari penyebut atau denominator. Contohnya yaitu laki-laki terhadap perempuan, urban terhadap rural, dan muda terhadap tua. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu terdapat data lahir mati bayi pada Rumah Sakit Medika. Sebanyak 42 bayi lahir di tahun 2016 dan 18 diantaranya mati. Maka rasio bayi mati terhadap rasio yang masih hidup adalah, penyelesaiannya yaitu jumlah bayi mati dibagi dengan jumlah bayi hidup, yaitu di mana jumlah bayi mati adalah 18 dan jumlah bayi hidup adalah 42 dikurangi 18. Dan hasil proporsinya adalah 0,75. Bentuk dasar yang terakhir adalah rate. Nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk, dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Contohnya, kecepatan mobil, kilometer per jam, pengeluaran energi atau kalori harian per kilogram, dan jumlah serangan flu di kalangan 1.000 anak SD per bulan. Adapun contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu kecepatan sebuah mobil yang sedang berjalan dapat berubah setiap saat. Maka yang diukur adalah kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Kecepatan diukur dengan membagi jarak tempuh mobil tersebut dengan waktu yang digunakan untuk mencapainya. Misalnya, dari Jakarta ke Bogor yang jaraknya 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Maka kecepatan mobilnya yaitu 60 km per jam. Jenis ukuran frekuensi penyakit yang pertama adalah insiden. Insiden maksudnya adalah menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu, kejadian penyakit atau perubahan dari status sehat menjadi status sakit. Terdapat dua macam insiden. Yang pertama, insiden risk atau kumulatif insiden dan biasa disingkat dengan CI, dan yang kedua, insiden rate atau incidence density dan biasa disingkat dengan ID. Yang pertama, insiden kumulatif adalah peluang seseorang, anggota populasi, untuk mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan di dalam periode tertentu. Dan ciri-cirinya nilainya adalah rentang dari 0 sampai 1. Periode pengamatan harus disebutkan seperti jam, bulan, dan tahun. Rumusnya yaitu CI sama dengan
jumlah kasus baru dibagi dengan jumlah populasi total beresiko. Yang kedua, ada incident rate atau incidence density. Adalah perubahan atau potensi untuk berubah status penyakit menjadi status kesehatan tertentu di dalam suatu populasi persatuan unit waktu. Ciri-ciri nilainya yaitu dari rentang 0 hingga tak terhingga, dinyatakan dalam satuan unit waktu. Rumusnya yaitu ID sama dengan jumlah kasus baru dibagi dengan total orang dikurangi waktu. Contoh soal dari insiden kumulatif, yaitu hasil sensus di tahun 1960 di Swedia menunjukkan sejumlah 3.076 laki-laki berumur 20 hingga 64 tahun yang bekerja di perusahaan plastik. Berdasarkan data dari Register Kanker Swedia antara tahun 1961 hingga 1973, 11 orang di antara pekerja ini terserang tumor otak. CI tumor otak yang terjadi pada pekerja pabrik plastik ini selama 13 tahun adalah penyelesaiannya yaitu CI sama dengan 11/3076, di mana 11 ini adalah jumlah kasus baru pekerja yang terserang tumor otak dan 3076 adalah jumlah laki-laki di hasil sensus tahun 1960 di Swedia. Dan hasilnya adalah 0,00357 atau 0,35%. Contoh soal insiden density, di mana rumus dari DI adalah jumlah kasus insiden terjadi dalam periode waktu dibagi dengan jumlah orang min waktu, di mana kasus insidennya ada 3, dibagi dengan 33 orang min tahun yang terdapat dalam tabel yang sudah disediakan di sini. Dan hasilnya adalah 9,1 kasus per 100 orang min tahun. Insiden dikatakan meningkat karena peningkatan risiko atau jumlah orang terpapar bertambah dan kegagalan program pencegahan penyakit. Insiden dikatakan menurun jika perubahan dalam riwayat alamiah penyakit dan keberhasilan program pencegahan penyakit dan jumlah orang terpapar berkurang. Jenis ukuran frekuensi penyakit yang kedua adalah prevalence, yaitu menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu atau populasi yang sakit pada saat itu, tanpa dimensi dan bisa dinyatakan dalam persen. Kegunaan prevalen yaitu untuk menentukan situasi penyakit yang ada pada satu waktu tertentu dan untuk merencanakan fasilitas kesehatan dan ketenagaan. Adapun dua macam prevalen, yang pertama periode prevalen dan yang kedua point prevalen. Rumus prevalen sendiri yaitu jumlah individu yang sakit dibagi dengan jumlah populasi yang beresiko dikali dengan 1000. Jenis prevalen yang pertama yaitu periode prevalence untuk mengukur proporsi penduduk yang menderita sakit selama periode tertentu. Dan jenis yang kedua adalah point prevalence, mengukur jumlah orang di kalangan penduduk yang menderita suatu penyakit pada suatu titik tertentu. Dapat digunakan untuk perencanaan manajemen. Prevalence dikatakan meningkat karena imigrasi kasus sakit, emigrasi orang sehat, durasi makin panjang karena pengobatan atau penyembuhannya, dan peningkatan insidensi. Dan prevalence dikatakan menurun jika imigrasi orang sehat, emigrasi kasus sakit, perbaikan angka penyembuhan atau penurunan durasi, peningkatan angka kematian, dan yang terakhir penurunan insidensi. Pembahasan yang kedua adalah tentang ukuran asosiasi penyakit, yaitu mengukur keeratan hubungan asosiasi antara variabel dependen dengan variabel independen atau merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu exposure atau faktor resiko dan kejadian suatu penyakit. Memperlihatkan eratnya hubungan statistik antara suatu faktor studi dengan suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Dalam
dalam praktek untuk menilai faktor penyebab atau faktor pencegah masalah kesehatan tertentu. Jenis ukuran asosiasi penyakit yang pertama adalah relative risk atau disingkat dengan RR. Adalah rasio angka insidensi penyakit karena pajanan dibandingkan dengan angka insidensi penyakit yang sama tanpa pajanan. Relative risk digunakan hanya sebagai pengukur peluang atau probabilitas. Dengan rumus yaitu RR sama dengan insiden orang yang terpapar dibagi dengan insiden orang yang tidak terpapar, atau bisa ditulis dengan A dibagi A plus B per C dibagi C plus D. Adapun contoh soal dari RR. Terdapat data kanker paru, orang yang terserang kanker paru, dan orang perokok. Cara menghitung RR-nya yaitu dengan rumus A dibagi A plus B per C dibagi C plus D. Di mana A 70 dan A plus B 370. Dan C 15, C plus D sama dengan 715. Dan hasilnya adalah 9. Yang berarti peserta yang merokok 9 kali lebih mungkin menderita kanker paru-paru daripada mereka yang tidak merokok. Jenis ukuran asosiasi penyakit yang kedua yaitu odds ratio atau yang disingkat dengan OR. Adalah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan asosiasi yang didapatkan dalam penelitian kasus kontrol. Rumus dari odds ratio yaitu odds pemakaian untuk kasus dibagi dengan odds pemakaian untuk kontrol. Adapun contoh soalnya yaitu diberikan data kasus dan kontrol untuk seseorang perokok dan bukan perokok. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus OR sama dengan A dikali D dibagi B dikali C. Sama dengan 650 dikali 350 dan dibagi 950 dikali 50. Hasilnya adalah 4,8. Pada penyakit yang jarang terjadi, nilai odds ratio hampir sama dengan nilai relative risk. Nilai prevalence odds ratio hampir sama dengan nilai prevalence proportion ratio. Pada penyakit yang umum terjadi, nilai odds ratio lebih ekstrim daripada risk ratio. Itu tadi penjelasan singkat mengenai ukuran frekuensi penyakit dan ukuran asosiasi penyakit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.